وعلى آله الكرام شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi dzawil karamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد بن تجاني وجميع أزواجه وذرياته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجن أجمعين. أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق يا عليم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Salawat dan salam berjurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan yang besar baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kemudian semoga juga kelimpahan Allah berjurah dan terlimpah kepada pembimbing rohani kita Sayyidina Qutbil Maktum Nabil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Tijani beserta seluruh zuriyah beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahli beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Al-Hidayatul Rabbaniyah fi fiqh at-tariqah at-tijaniyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Istirahatul ijtima'i bil wazifah wa yusratu fil wazifati wa hailalati yaumil jumu'ati al-ijtima'u ma'al ikhwani wa yaqra'unaha jahran illa fi safarin fa indahu bila masyaqqatin. Dan disyaratkan pada wazifah dan hailalah hari Jumat, yaitu membacanya berjamaah bersama ikhwan. Dan membaca wazifah berjamaah tadi dalam keadaan jahar. Artinya di situ harus dianjurkan harus bernyaring. Kalau seperti wirid lazim pagi dan sore, kalau ada anjurannya udah lazim pagi dan sore itu untuk menyaring. Tapi kalau wazifah itu dianjurkan menyaring, kecuali dalam keadaan musafir, maka dia dianjurkan jika tidak menyulitkan dia. Nah, jika dia tidak menemukan ikhwan yang lain, maka dia bisa membaca wazifah dan hailalah dalam keadaan sendiri. Nah,
Jadi untuk hailalah di sore hari Jumat, kalau dalam keadaan musafir, itunya bisa aja sendiri. Misalnya hanya di mobil pun boleh aja juga hailalah di mobil, asal lepas sandalnya lepas, kesucian dia jaga, jangan sampai batal wudunya. Habis asar itu baca hailalah la ilaha illallah 1000 kali. Jadi kalau selesai sudah, itu selesai juga hailalahnya. Cuma diusahakan hailalah itu jangan pas 1000, lebih 1000. Lebihnya berapa ya, beberapa kali bisa, misalnya 10 kali ataupun 20 kali. Karena kalau kita pas 1000 itu ditakutkan ketika kita ambil napas gitu, atau takatik keluar, jadi ambil apiknya tuh lebih pada 1000 hailalah tuh. Jadi kadang banyak yang salah paham, dikira hailalah tuh harus 1000 mentok. Hailalah itu 1000 minimal. Karena ada yang pernah memprotes, untungnya bertakun. Ya apa itu Ustaz ya, ulun hailalah di sebuah jauhiyah lebih terus pada 1000 ya. Bagus itu yang lebih bagus, jangan pas 1000. Bahkan dalam riwayat itu yang paling afdalnya hailalah itu adalah 1200. Kalau waktunya memungkinkan, masih ada sisa misalnya lagi 10 menitan, sudah 1000, kita tambahi 200, 1200 itu afdaliyahnya dalam sebuah riwayat. Jadi minimal 1000, maksimal 2000, maksimalnya 2000. Jadi kalau misalnya inya musafir, itu bolehnya singgah di suatu tempat, cuma kada wajib berjemaah. Dianjurkan aja kalau yang hendak berjemaah, misalnya sesama ikhwan, singgah dulu misalnya di masjid, baca la ilaha illallah setengah jam misalnya, lalu jalan bisa juga. Bersama ikhwan misalnya. Namun ada ikhwannya ya, kalau kada ada ya sudah, silakan baca. Di mobil misalnya ada taksinggah juga bisa juga. Sudah tadi misalnya menjamak zuhur dan asar, lalu musafir kan hari Jumat. Jadi bisa itu hailalah dibaca 1000 kali. 1000 kali, sudah 1000 kali selesai ya. Lebih sedikit doanya lagi. Wasna di jamaah, berdua itu pun sudah bisa terhitung bisa berjamaah, walaupun gak ada sampai 3 orang ataupun lebih. Jadi 2 itu sudah bisa kategori berjamaah. Terus wa intarokal ijtima'a syahwan sohat au udran muskitan wujubal jumu'ati wa hudural jama'ati ka khaufin wa matarin au syiddati baradin au khaufin ala narin au waladin au ala hatki hurmatihi au sijnin julmin au maradin au tamridin niqaribin au habibin mulatif fal azmu minar rajuliyati was sabru wa tarkul wasawisi wal i'timadu ala Allah ta'ala wa intisari amrihi. Kemudian jika dia meninggalkan berjamaah, baik itu wazifah ataupun hailalah, dalam keadaan lupa, maka hukumnya sah saja. Artinya boleh aja ya seorang. Kalau ingat misalnya ya, hari itu hari Jumat misalnya, anak zawiyah kada sempat lagi, itu bisa aja seorang. Atau ada uzur yang mana uzur tersebut menggugurkan kewajiban Jumat, atau menggugurkan kesunahan bersolat jamaah seperti ada hujan.
seperti ada rasa takut. Nah, ada takutnya kalau turun ke rumah misalnya ada bahaya, atau hujan, atau sangat dingin, atau takut atas diri atau anak, atau takut atas harta atau anak. Nah, jadi misalnya meninggalkan, ada masalah yang meninggalkan nih di jalan rasa aman aja, cuman yang ditinggalkan kalau pindah dicongkel orang rumah misalnya, nah, karena musim bermaling misalnya. Nah, itu misalnya seperti itu, rumah takutan yang misalnya dibongkar orang, ataupun takutan anaknya dia apa-apa orang, atau bisa juga kehormatan istrinya bisa dimacam-macami orang kalau meninggalkan tadi, itu tuh masuk uzur juga. Atau ingat itu dalam keadaan di penjara. Nah, jadi misalnya di penjara dalam keadaan zalim, dalam keadaan yang tahu kesalahan, lalunya di penjara. Dia ada kawahilah, atau dalam keadaan sakit, atau merawat orang sakit, baik itu keluarga dekat atau seorang kerabat atau seorang yang kita kasihi. Artinya untuk menenangkannya, untuk menguatkannya. Nah, itu termasuk uzur. Nah, jika masuk kategori-kategori tadi, ini boleh meninggalkan hailalah berjamaah ataupun wazifah berjamaah. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada uzur, boleh ditinggalkan, baik itu hailalah ataupun wazifah. Terus Fal-azmu minar rajuliyati was-sabru wa tarkul wasawisi wal i'timadu 'alallahi wa intisari amrihi. Maka mempunyai keinginan kuat, mempunyai tekad, itu bagian daripada rajuliyah, sifat seorang lelaki. Nah, memang yang ditekankan benar untuk wazifah berjamaah dan hailalah berjamaah ini bagi seorang lelaki. Bagi binian itu ada kewajiban untuk hailalah berjamaah, wazifah berjamaah. Nah, cuma ini kalau hendak juga jangan dilarang. Nah, selama itu ada membahayakannya, ada fitnah, itu boleh-boleh aja juga. Nah, jadi itu bagian daripada sifat seorang lelaki. Dia mempunyai tekad serta sabar dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan berbagai macam gangguan. Artinya kada terganggu dengan berbagai macam was-was, dengan berbagai macam hal yang maulah fokusnya itu menjadi kacau. Setelah dalam istilah ini orang self control, laki-laki itu harus bisa itu. Istilahnya kemampuan kontrol diri yang tinggi. Nah, itu dalam rahatan salih, itu rahatan laginya malas, harus bisa kontrol diri yang tinggi. Karena lelaki ini benar hubungannya dengan urusan di luar rumah. Nah, kalau lelaki itu urusan di luar rumah artinya kada ada self control, otomatis satu keluarga itu akan merasakan dampaknya. Misal lagi yang di luar rumah udah tampar orang sebenarnya masalah di luar rumah, otomatis kita satu keluarga kena dampaknya. Taunya malas begawi, malas misalnya turun berkegiatan dan yang lainnya, itu kena dampaknya. Nah, kemudian harus dua bersandar, berpegang bujur-bujur kepada Allah dan menjunjung tinggi perintahnya Allah. Itu bagian daripada yang harus ditekankan kepada seorang lelaki. Nah, wa min jumlatis
Wa min jumlatis syariah anna mu'mina fi dhimmatillahi ta'ala ma lam yugharrir bi nafsihi fa in gharrara fa huwa fi dhimmatis syaitan wa la yusamma man gharrara bi nafsihi mutawakkilan. Malam yang gurur ya. Malam yaghur bi nafsihi. Seorang kesimpulannya dalam ilmu syariat bahwasanya seorang mukmin itu dalam jaminan Allah Ta'ala selama dia tidak maghrur dengan nafsunya, kada tertipu dengan dirinya. Nah, karena kalau orang tertipu dengan dirinya, dia kada berada lagi dalam jaminan Allah. Nah, kalau dia tertipu dengan dirinya, berarti dia berada di dalam jaminannya syaitan. Nah, otomatis syaitan di situ akan bertepuk tangan. Karena kan manusia ini untuk melakukan hal yang kada bagus, melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, yang dilarang Allah dan Rasulnya, itu pasti ada peran dua macam, yaitu peran syaitan dan peran hawa nafsu. Jadi kalau diri orang normal, ada peran syaitan, ada peran hawa nafsu. Tapi kalau diri orang itu sudah kada normal, kadang-kadang syaitan ini kada berperan, cukup hawa nafsunya sudah hanya melakukan keburukan. Ada pula pelapah punya setan, kakinya sudah buntat juga aja setan kan, gitu juga. Kalau orang normal nih ya kalau perlu digoda oleh setan, makanya kamu setan harus usah wirid, harus usah beribadah, atau orang normal. Lalu ya di situ perannya hawa nafsu bila mengiyakan, terjadilah ibadah itu akhirnya pada dilakukannya. Nah, tapi kalau orang dasar makanya tulisan bayang, harus digoda aja sih, digoda-goda lagi. Mau malah pahit apa benar aja sih. Ini bisa, ini seorang aja sudah buntat ya setan. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi dua macam tuh perannya dalam diri kita. Nah, makanya beratnya kita ini berisi hawa nafsu gitu. Nah, kadang-kadang ke trigger gitu, terpancing oleh hasutan syaitan. Jadi setan itu ini sebenarnya kada kawa juga setan ini menentukan kita tuh pada kawa. Ingat tuh hanya kamu membisikkan, hanya kawa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini membisikkan pada hati manusia aja kekuatan setan. Nah cuma keputusan untuk mengerjakan atau kadanya itu ya manusianya juga. Nah bila manusia tadinya terpancing benar dengan bisikan setan, nah otomatis ini akan melakukan apa disuruh oleh setan. Nah oleh karena itu menurut aku menyatakan belum bila ada bisikan di dalam hati kita, itu belum tentu bisikan kita. Nah karena itu bicara khatar di dalam hati itu dibahaslah oleh Imam Ghazali itu. Khatar bisikan di hati kita ini ada dari macam-macam. Bisa itu dari syaitan, bisa itu dari hawa nafsu kita, bisa juga dari hati sanubari kita. Ini baik nih hati sanubari ini, kada tercampurnya dengan hawa nafsu, dari fitrah kita bersih. Nah makanya kayak apa aja orang tuh jahatnya, ini tetap aja sebenarnya fitrahnya itu sebenarnya sakit. Orang jahat tuh aja melakukan kejahatannya sakit, yang melakukan kejahatan tuh karena fitrahnya kada menyetujui. Orang-orang tuh misalnya canduan narkoba atau apa, ini tuh walaupun istilahnya luar biasanya perlu narkoba tadi, tapi ketika melakukan kemaksiatan tadi hatinya sakit. Nah di situ ada konsep kita menzolimi diri kita, kan akhirnya bila melakukan keburukan itu pada hakikatnya kita menzolimi diri kita karena fitrah kita sakit sebenarnya. Nah kemudian ada juga bisikan itu dari
rohani wali-wali Allah, rohani Rasulullah. Nah, kemudian lagi ada juga bisikan itu daripada hadrah Allah Ta'ala. Nah tapi tentunya ini orang hatinya bersih sudah, nah, dari hadrah Tuhan tadi. Nah cuma kita harus meyakini seyakin-yakinnya setiap bisikan itu jangan sampai gitu lah itu kita yakini itu langsung pikiran kita. Wah ini kayaknya harus kayak ini, dikira tuh kita, padahal belum tentu kita. Nah membisiki itu lah. Nah, jadi hati-hati mana kita dengan bisikan ini, karena itu senjata utamanya syaitan. Dan ini penting supaya kita paham hal ini. Karena apa? Karena orang banyak melakukan kesalahan, ingin menimpakan kesalahan tersebut kepada syaitan. Lalu kada ada introspeksi diri. Sampai setan aja udah terima, ya maju aja setan mengganggu dia. Apa setan ya? Aku nih maha bui aja kamu mengganggu setan. Nah, jadi kita jangan sampai menimpakan ke setan terus. Karena kita kadang mau merubah diri, karena ingat membisiki, jadi kita akan mengherannya kita mau juga. Tapi bila kita menyakan, nah ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Terus wa in tarakal ijtima'a amdan fahal tujzi'uhu qira'atuhu wahdah am la. Qaulani al-ahwatu adamul ijza'i wal ijza'u ma isyan wa huwa mutahawinun. terus ya sedikit. Wa man tahawana bil wirdi wal wadifati halat bihi uqubatun fi malihi wa badanihi wa dinihi uqubatan lahu. Barang siapa yang meninggalkan berjamaah dalam keadaan sengaja, nah inilah yang perlu kita pahami. Perintah berjamaah itu dua macam di dalam ketiga ini. Ini untuk lakian lah, untuk binian juga. Perintah berjamaah itu wazifah dan hailalah. Perintah hailalah itu kan seminggu sekali untuk berjamaah. Perintah wazifah berjamaah itu hari-hari. Nah, jadi kada seminggu sekali aja perintah wazifah berjamaah itu. Nah, perintah wazifah berjamaah itu setiap hari. Perintah hailalah berjamaah itu setiap Jumat. Karena kadang ada yang salah paham. Nah, dikiranya wazifah berjamaah dan hailalah itu seminggu sekali aja. Padahal wazifah itu berjamaah itu wajib kita setiap hari. Hailalah wajib setiap Jumat. Nah, jadi barang siapa yang meninggalkan hailalah berjamaah atau wazifah berjamaah, meninggalkan hailalah setiap Jumat berjamaah, atau meninggalkan wazifah setiap hari berjamaah dalam keadaan sengaja, apakah itu sudah cukup membacanya sendirian tadi cukup atau tidak? Artinya sah aja lah hukumnya membaca hailalah berjamaah seorangan kada ada uzur, lain ada uzur lah. Atau membaca wazifah berjamaah seorangan kada ada uzur. Nah itu apakah sah hukumnya? Nah jadi di sini ada dua pendapat. Nah yang paling apik di sini mengatakan itu tidak sah. Bila misalnya tuh lakian lah, inya kada ada uzur, lalunya kada wazifah berjamaah. Nah ini paling apik di sini hukumnya itu kada sah. Ada lagi pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya sah tapi maksiat. Kenapa? Karena kada sesuai dengan perintah saya. Dan ini termasuk orang yang kategorinya yaitu meremehkan, menganggap enteng kepada wirid. Barang siapa yang menganggap enteng kepada wirid ataupun wazifah, maka dia akan mendapatkan sanksian, baik pada hartanya, badannya, agamanya sebagai sanksian untuknya, akan ada mendapatkan masalah di situ. Nah, jadi seperti itu.
Kita menjelaskan lebih rinci terus Pak. Fa'in tamala'atil ikhwanu fil baladi ala tarkil ijtimai nazalat bihim musibatun. Jika di dalam suatu negeri ikhwan tadi bersepakat untuk meninggalkan wazifah ataupun hela berjamaah, maka mereka akan mendapatkan musibah. Maka musibah akan turun kepada mereka. Warubbama ta'umul iklim di anna iqamata wazifah wal ijtima'u laha wa qira'atuha amanun lil iklim wa alaihi fayuqawimuhum al-jiranu li alla yuhlikuhum binaqdil uhudi alladhi huwa sababul halak wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Farahmatu tahussu wal fitnatu ta'ummu li hikmatillah. Farahmatu tukhassu wal fitnatu ta'ummu li hikmatillah. Dan seringkali musibah tadi pun juga mengenai ke seluruh daerah. Artinya kadang orang tadi aja karena musibah, orang karena berjamaah wazifah tadi bukan hanya ini karena wazifah. Apa ikhwan yang bersepakat di suatu tempat tadi kada wazifah bukan hanya ikhwan tadi aja karena musibah. Bahkan itu orang-orang negara sangkut paut pun kena musibah juga. Artinya kada terjadi pun bisa kena musibah juga. Karena membaca wazifah serta berjamaah padanya, pada membaca tadi itu menjadi keamanan bagi seluruh iklim yang ada di sana, seluruh daerah yang ada dibacakan wazifah tersebut. Jadi karena itu Yesidin hendaknya jiran-jiran, artinya yang kada terjadi pun mengingatkan mereka untuk membaca wazifah berjamaah agar nang kada tijani ini pun juga jangan sampai kena kebinasaan karena mereka telah melanggar perjanjian dan hal tersebut merupakan menjadi penyebab kebinasaan mereka. Ini kan orang tijani berjanjinya lawan Rasulullah, berjanjinya lawan Ta'ala. Nah apabila inya kadang melanggarkan janji, otomatis akan turun azab. Nah sedangkan azab ini bukan hanya turun kepada dirinya, tapi kepada orang-orang yang akan disangkut pun akan kena juga. Dalilnya di Quran dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, dan takutilah kalian azab yang hanya tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Nah, bisa menimpa orang-orang yang kada zalim pun kena juga. Nah, jadi orang yang ikhwan yang tadi bersepakat kada membaca wazifah berjamaah dalam satu kampung atau satu negeri, berarti mereka bersepakat untuk melaksanakan kezaliman. Nah, maka rahmat itu dikhususkan, sedangkan azab itu umum kenanya karena merupakan hikmah Tuhan. Nah, hikmah Tuhan seperti itu, hikmah Allah Ta'ala seperti itu. Orang rahmat kan khusus rahmat. Nah, kadang-kadang diberikan rahmat orang memang hanya melakukan semua kebaikan tadi. Nah, sedangkan azab itu karena bertahan. Nah, jadi penting benar wazifah kita berjamaah. Nah, saking pentingnya di zaman Sidisi radhiyallahu ta'ala anhu ada salah seorang ikhwan yang mana ikhwan tadi inya berisi gawian yaitu mengajar di masjid. Nah, jadi ikhwan ini mengajar di masjid. Kebetulan waktunya mengajar tadi itu bertepatan dengan waktu membaca wazifah di Zawiyah Syekh. Nah, jadinya kata wazifah ke Zawiyah Syekh setiap hari kan. Jadi Zawiyah Syekh itu wazifahnya maghrib. Nah, jadinya kata apa? Nah, lalu mengadu elon Syekh
kayak apa sih maksudnya kata kamu itu wajibah berjamaah latihan karena mungkin ada pekerjaan setiap harinya. Nah, Siti Jani kada menyuruh apa begawi kada. Ya Siti Jani kamu datang aja ke zawiyah yang wajibah seorang apa ya. Saking pentingnya ke zawiyah, saking pentingnya ke zawiyah itu. Datang aja Siti Jani kamu wajibah seorang zawiyah. Masih kalau sedikit tadi masih dijalaninya berapa bulan entah itu sampai setahun atau apa ada dikisahkan, intinya dijalaninya seperti itu sampai akhir-akhirnya ia dipindah orang pegawainya tadi mengajarnya tadi sehingga kada jam itu lagi akhirnya kawannya wazifah berjamaah setiap hari di zawiyah bersama si Dise. Nah, itu saking pentingnya wazifah berjamaah di zawiyah. Nah itu makanya Buya kita radhiyallahu ta'ala anhu Sidin menekankan benar kan supaya kita tuh bahwa insya Allah memperbanyak zawiyah. Kenapa? Karena kalau banyak zawiyah mendatanginya tuh parak-parak kan nyaman gitu kan. Kayak di Jawa itu kan pada setiap kelurahan kalau di Probolinggo sana tuh ada aja zawiyah. Jadi zawiyah tuh parak-parak di Probolinggo, di Lumajang, di bawah binaan Ja'far tuh kan ada 200 zawiyah sudah kurang lebih. Nah, jadi di situ hikmahnya orang zawiyah barat tadi wazifah berjamaah itu yang mana ya? Nah, ini ada yang salah paham apa zawiyah banyak kan? Hibaklah orangnya namanya si. Nah ini orang nggak paham. Jadi ulun balik dulu di mana juga kitabnya ada nama harusakan zawiyah harus hibak. Ayo di mana kitabnya juga? Wah juga bertambah-tambah zawiyah nah ada aja hibak kan sudah aja. Dulu di mana kitabnya mengharusakan zawiyah harus hibak. Lain sebenarnya Jumat loh. Kalau sebenarnya Jumat memang harus 40. Mungkin sampai 40 juga warga di sana nggak mengolah masjid lagi. Kalau zawiyah ada aja ketentuannya. Ada ketentuannya. Nah ini makanya zawiyah itu dibuat untuk berzikir, untuk mempermudah gitu lah berzikir. Ini batu haram berdua aja digoyang ambiar lah zawiyah. Lah gitu. Bismillah. Karena supaya memudahkan kita tuntutan kita tuh wazifah berjamaah di zawiyah. Dituntut oleh Syekh itu sampai ya kayak itu tadi yang pada kawan itu nah orang ini wazifah berjamaah bersama Sidin ya sudah di Sidin yang penting kan wazifahnya di zawiyah, wazifahnya kan di zawiyah di Sidin dan itu setiap hari kan datangnya sini di sini walaupun kada di jam itu tuh bila jam ikan kosong nah, sampai yang kayak itu perintah Syekh lagi ngomong tangan. Nah makanya tadi kan dua-duanya kalau nyaman tuh dua-duanya sebenarnya ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan sah, tapi dianggap menganggap remeh. Orang wazifah seorang itu dua macam tadi. Ketentuannya di sini ada yang mengatakan ada sah, ada yang mengatakan sah, tapi dianggap menganggap enteng, menganggap remeh. Nah ini kalau ada uzur lah, kalau ada uzur ya. Kalau ada uzur kayak misalnya diam kan kalau dekat uzur masih kan kalau setiap hari mungkin berat kan dari bisa aja dia di rumah gitu. Ya kalau orang sehat kalau orangnya tuh ada apa-apa masih itu dia juga benar beli zawiyah. Nah ada beberapa masyayikh gitu kan kayak misalnya sudah tuh sepuh gitu ringan ada di zawiyah juga lagi tiap harinya gitu lah paling hari Jumat dia lagi ke zawiyah itu ada masalah. Nah ini kategorinya orang sehat bugar gitu lah waktunya ada bahkan karena di waktunya pun tetap disuruh Syekh tadi ke zawiyah walaupun sorangan di situ. Saking pentingnya wazifah berjamaah di zawiyah. Nah jadi ulun menanyakan hal ini kan, ini di kitab-kitab ada masalah wazifah berjamaah ini
Cuma kan kada rinci dan kada sesuai dengan kondisi keadaan hari ini. Kalau kada sesuai, karena itu kita beri gitu nah, 200 tahun lalu 100 tahun terus 50 tahun, 50 tahun itu sudah kada sesuai keadaan hari ini. Nah, jadi ulun bertakun lawan lawan Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim ini di Madinah kan jadi dan sedikit dekat dengan Syekh Abdullah Mustafa Alawi, alim besar juga di Madinah kan. Syekh Abdullah Mustafa Alawi ini salah satu yang menjadi rujukan gue di dalam tarekat Tijaniyah di masa hari ini, yang mana si itu seorang mekanik pesawat, alim di Madinah. Syekh Abdullah Mustafa, kemudian juga ulun takunakan dengan Syekh Rabi Gandun, Syekh Muhammad Rabi Gandun. Sebagaimana kita ketahui rujukan tarekat Tijaniyah juga nah sekarang ada di Rabat di Maroko. Nah ini redaksi ulun tanyakan tentang wazifah berjamaah ini yang perlu tafsil menurut ulun, perlu perincian. Jadi redaksinya ulun waktu itu bertanya, nah jadi pertanyaan ulun redaksinya seperti ini. Jadi dia ulun qad alimna anna al-wazifata al-yawmiyah lazimun bil jamaah ma'al ikhwan fi zawiyah. Sebagaimana juga kita mengetahui bahwasanya wazifah setiap hari itu wajib berjamaah bersama ikhwan di zawiyah. Fakaifa idza kana zawiyatu ba'idan min baitin faqirin tijani. Bagaimana juga jika zawiyah tersebut jauh daripada rumah seorang ikhwan tijani? Fahal yajuzu lahu an yadhkura al-wazifata fil baiti wa yu'addu bu'duhu 'an az-zawiyati min 'uzrin syar'iyyin. Apakah boleh bagi dia membaca wazifah di rumah dan jauhnya ia dari rumah tadi ke zawiyah tersebut dianggap sebuah uzur syar'i? Idza kana bu'duhu 'an az-zawiyati yu'addu min 'udhrin syar'iyyin hal yujad tahdidul bu'd. Apabila jauhnya rumah ikhwan tadi dari zawiyah sehingga ia kadang-kadang melaksanakan wazifah setiap hari berjamaah di zawiyah, itu dianggap uzur syar'i. Apakah ada batasan seberapa jaraknya jauh tersebut, masuk kategori jauh itu berapa? Nah, ini kan rinci, pertanyaannya sudah. Masalan yu'addul bu'du idza kana al-masafah min baitihi ila zawiyah al-aqal 10 kilometer. Misalnya juga kategorinya jauh pada zawiyah itu dari rumahnya jaraknya misalnya 10 kilo, adalah seperti itu juga. Nah ini pertanyaan yang luar biasa rinci supaya kita tuh ada kesalahan. Nah lalu jawaban Syekh Abdullah Mustafa ini kan mengatakan lawan Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim melanjutkan pertanyaan tadi lawan Syekh Abdullah Mustafa. Kalau Syekh Abdul Rahim kan sedikit alim urusan qiraat, urusan doktor sedikit dalam urusan qiraat ilmu ulumul Quran, itu sih doktor. Kalau Syekh Abdullah Mustafa sih alim dalam urusan tarekah alim benar. Lalu jadi Syekh Abdullah Mustafa, na'am ya sidi baitul faqir in kana ba'idan 'an zawiyah fa inna dzalika yu'addu 'udhran li'adam al-hudur. Ya jadi rumah seorang ikhwan tijani jika jauh dari zawiyah, maka demikian tersebut dianggap sebuah keuzuran.
jika dia tidak bisa hadir. Wa hadza wa in kana laysa fihi nassun 'an asy-syekh illa annahu mabniyun 'ala qa'idatin muttaridah fi adabi wadha'if wa awradit tariqah. Nah ini jadi walaupun tidak ada nasnya dari syekh berapa jaraknya yang jauh tadi, tetapi Yesidin dalam pelaksanaan wazifah dan wirid tariqah itu berlaku Yesidin sesuai kaidah yang berlaku, wa huwa iqa'uha ma'adamil harji wa 'adam masyaqqah, yaitu melaksanakannya tadi tanpa ada kesulitan, tanpa ada merepotkan dan tidak ada kesulitan. Walidha yakunu taqdirul bu'di al-mubih bi tarkil hudur bihasabil masyaqqah wal harj. Dari karena itu Yesidin kadar jauhnya tadi, nah, yang dibolehkan untuk meninggalkan hadir wazifah berjamaah itu sesuai dengan kesulitannya di sini, kesulitan dan kerepotannya. Falau kanatil masafah baina zawi wa bainal faqir la tuqta'u illa bil masyaqqah walau bi adna masyaqqah. Nah, jika Yesidin jarak antara zawiyah dan antara rumah ikhwan tadi itu tidak bisa Yesidin dilewati jarak tersebut kecuali dengan kesulitan, walaupun kesulitan itu kecil Yesidin, au ma'al haraj atau repot, walau adna haraj, walaupun Yesidin repotnya itu kecil aja. Ka'ayyastaghrika fi dhalika waqtan yu'athiru 'ala ma'asyih. Seperti Yesidin jika ingin melaksanakan tersebut mengambil waktu yang mana waktu tersebut ingin gunakan untuk kehidupannya, atau ada wajibatihi al-ukhra, atau untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, ijah baitihi masalan, sesuai ada di rumahnya. Kesibukan tersebut fa innahu ma'zurun fi dzikri wahdah, makanya termasuk orang nan uzur. Nah, jadi dibolehkan aja wazifah seorangan. Nah, ini pendapatnya lebih ringan Syekh Abdullah Mustafa ini. Nah, jadi sini kalau misalnya di sini berat gitu nah. Walaupun di sini kesulitannya tuh ringan aja, atau repotnya tuh kada berat banget, repotnya tuh repot ringan aja. Misalnya di sini maulahnya kalau nya berangkat ke zawiyah gitu, lalu ia berangkat tadi maulahnya tabangkalai ya kak, kewajibannya lain. Nah, kita masuk di sini kategori orang nak usul. Nah, cuma yang perlu diperhatikan kalau anak empat pendapat ini keadaannya kada hari-hari ini. Ada hari-hari pun anak empat pendapat ini, karena kan setiap hari juga kan kita. Nah, kalau memang ada kewajiban kita lalu repot kalau ini apa, nah ini di sini kamu aja gitu kan. Nah, jadi kada kau dipatok, ini ada hari kini, karena kan kita manusia kadang-kadang tuh. Itu tadi berjalan kan atau berkendaraan kada dikatakan apa? Ini kada dijawab sedikit, kada jawab sedikit lah. Nah, ini lu masih ada bertanya, nah lalu Yesidin ini secara digabung lebih, jawaban Yesidin lebih istilahnya lebih ketat lah. Jadi Yesidin, ini jawaban Yesidin lah, bu'dul masafah aniz zawiyah ya'udu fiha al-amru liquwwati imanil murid tijani. Jadi Yesidin jarak jauhnya zawiyah tadi dari rumah tadi, kategori jauhnya jarak rumah ikhwan dari zawiyah itu kembali Yesidin kepada kekuatan iman orang Tijani tadi. Nah, ini artinya Yesidin artinya jauh itu di hati, bukan di jarak Yesidin. Nah, ini siridigannya seperti itu. Kalau orang yang dasar hatinya Yesidin istilahnya jauh, ya arah pun jadi jauh. Nah, itu siridigannya. Hadza idza kana saliman mu'afa ay laysa mu'aqqan. Nah, muridnya Yesidin orang sehat gitu nah. Orang sehat, ada dalam keadaan artinya cacat ataupun dalam keadaan lagi sakit, stroke dan yang lainnya kan berat.
Amma idza kana mu'aqan fala taklif alaihi. Kalau memang orang di sini lumpuh, atau stroke atau cacat, nah ini tentu ada kewajiban di sini. Kalau orangnya sehat, ya lagi di sini. Wa 'alal murid ay yaqsuda az-zawiyah bi dzikril wazifah biha mahma ibta'adat anhu. Dan hendaknya bagi ikhwan di sini, hendaknya dia wazifah, mengusahakan wazifah berjamaah di zawiyah walaupun jauh di sini. Bistisna'in idza zadatil masafah ala asyrati kilometer, kecuali di sini jaraknya tadi kurang lebih 10 kilo. Nah itu termasuk uzur di sini. Tapi pulang walam takun indahu sajarah awasilatul ukhra, atau tapi di sini jaraknya itu 10 kilo tadi pulang. Amunnya kan bisa mobil, amunnya kan bisa kendaraan lain. Min wasailin naqli, daripada kendaraan-kendaraan yang bisa memudahkannya. Fahuwa fi hadhil halah ma'zur. Nah dalam keadaan ini dia termasuk uzur. Nah itu seperti itu saya tadi gandun. Nah lalu sini menjawab lagi wa'alam di sini anna Syekh Tijani kana yaqul law ya'lamun nas ma fi zawiyah min al-fadli la darabu 'alaiha khiyamahum. Syekh Tijani itu berkata, jika orang banyak itu mengetahui apa yang ada di zawiyah kelebihannya nih, nah maka mereka akan menghancurkan kemah-kemah mereka. Maksudnya tadi tempat-tempat yang istilahnya yang lain pun gede lagi dia tuh itu tuh. Jika kemah ini kinayah daripada wali-wali lain gitu yang diisi, artinya tempat zikir pun mereka akan menghancurkan tempat zikir mereka gitu. Jika mereka mengetahui tempat apa kelebihan yang diberikan Allah kepada zawiyah. Kemudian di sini Syekh pun berkata, lau ya'lamun nas ma fi zawiyah min fadli la atauha walau habwan. Nah, jika di sini manusia itu mengetahui karunia apa yang akan Allah Ta'ala, karunia apa yang Allah Ta'ala titipkan di zawiyah, maka mereka akan mendatangi zawiyah tersebut walau dalam keadaan merangkak. Atau kata-kata saya dijadikan. Ini kata saya dijadikan. Jadi makanya 10 kilo itu sih dia. Kalau berjalan gratis uzur. Tapi kalau ada kendaraan, kalau ada mobil itu masih ada uzur dia sendiri. Nah itu seperti itu. Mau 5 kilo berarti masih kau berjalan. Masih kau masih. Oh kendaraan masih sudah ada masuk uzur kan 10 kilo gini sih di rumah kendaraan ada uzur lagi menurut si Rodigan. Nah kalau ulun menanggapi seperti inilah, artinya berbeda-beda nih jawaban dari ulama ahli tarekah ya Allah. Ahli tarekah yang mutakhasis lalu berjidin dalam tarekah. Ulun mengambil kesimpulan ini kembali kepada keadaan ikhwan. Artinya apa? Ini kan dua sudah nih. Kalau Syekh Radiganon agak ketat, kalau Syekh Mustafa Alawi agak santai sedikit. Kalau di kitab tadi jelas benar ketat jadi kitab tadi. Nah, kalau lebih ketat lagi ya kan disampaikan ke Yunus kan 3 kali kedua juga berjamaah. Batal. Parakin ulang gitu. Itu kan lebih ketat lagi tuh. Itu ini khazanah lah, sebuah khazanah yang ada di dalam tarekah kita. Artinya kita menghormati juga berbagai macam pendapat tersebut ya Allah. Nah, cuma ulun pribadi mengambil kesimpulan tergantung keadaan ikhwan. Artinya dengan berbagai macam pendapat yang berbeda tadi tergantung keadaan ikhwan, dan keadaan itu kada sama hari-hari. Kada sama. Mbah mengatakan tentang apa-apa misalnya, ya Allah ada kejauh ya. Kada ada apa-apa, tamu ada, awak apa ada, nubian kada ada, libur misalnya, pasti mana kejauh ya. Nah keadaan walaupun kada hari Jumat kita, kolera aja udah. atau kan kolera lagi rasanya lain. Artinya keadaan itu pada sama, hari-hari itu lah. Jadi kesimpulan ulun kayak ini ya, kesimpulan ulun tuh, kalau memang lagi pindah istilahnya dasar bujur-bujur haur gitu lah, atau bujur-bujur kita tuh sudah istilahnya kada kawa empat pendapat Syekh Abdul Mustafa. Tapi kalau memang kita tuh kawa aja empat pendapat
atas sudah digendut. Nah kayak itu. Jadi jangan kita patok aku salawasan Ustaz pendapat si Abdullah Muslim aja. Nah itu. Karena itu artinya hari-hari itu kita ubah pendapat tuh kok kayak ini nak kawa. Artinya hati itu tetap hendak ke zawiyah cuma dasar umpan apa hari ini nah. Ya sudah buat si Abdullah Mustafa. Udah na esok kada haur. Nah, supaya kawa dapat pendapat yang lebih kuat gitu. Nah jadi seperti itu gitu nah seperti itu. Sama aja hukumnya sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah itu kan hukumnya macam Imam Ahmad itu fardu ain, Ahmad itu fardu ain, Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau Imam Syafi'i fardu kifayah. Nah, dalam pendapat lain lagi, ada lagi di Ashab Syafi'i mengatakan itu sunnah muakkadah. Itu aja wazifah. Cuma masuk ulun itu hari-hari itu bedakan keadaannya. Wah hari ini nah, bina kada ada apa-apa juga, awak sehat-sehat aja, lagi kepala kada, parut kada, gawian kada juga, ibaratnya nang repot-repot kenapa? Lagi kada ada kesibukan apa-apa. Sudah pendapat repot hari itu nah isok pulang takana misalnya repot lah takana haul mana takana gegaringan pendapat lemah nah, gitu. Jadi jangan kita patokan pada pendapat yang nyaman terus ya gitu. Nah karena di situ hikmahnya ya mudah-mudahan kita diberikan gitu lah taufik dan hidayah karena itu bujur-bujur di sirah di jalan itu bujur. Nangarannya jarak tuh jauhnya tuh di hati. Nah, di sini tergantung keimanan namanya di sini. Dan di face, seperti diketahui di face itu belum bertakun non Syurafa. Itu kan jauh-jauh di face tuh rumah bukan sini. Gunung-gunung. Ada yang sampai 15 kilo. Naik turun gunung pulang tahun ini Syurafa tuh. Video hari-hari lah wajib juga ya. Dia tes tuh. Kemudian yang lah jauh sih. Berapa 15 kiloan hari-hari aja deh. Nah, itu keturunan saya tuh. Surabaya hari-hari aja deh. Kalau saya belum hadir, abahnya Syekh Muhammad Alawi itu kada jauh 3 kiloan aja. Cuma jalan terus. Hari-hari juga sih deh. Masya Allah dia sebelum hadir tuh. Pulang sini 3 kilo, beli 3 kilo 6 kilo. Apa? Dapatnya kita nangkap bis berjalan ini. Soalnya pulang membangkak terus banget. Sudah hari-hari. Sebelum itu sebelum azan subuh sudah culak sih 3 kilo berjalan gratis. 3 kilo berjalan gratis sampai sih dia ke mana orangnya? Dia sehingga wazifah dipin pulang baca Quran sejus sesuai wasiat Syekh Idris. Tiap hari itu 3 kilo tulak, 3 kilo beli. Ayo. Jadi kan udah apa-apa ya buat masai itu ada nang kata-kata dari rumah Buya atau ke jauh ya mobil di sini jalan. Mungkinannya yang park itu di sini. Dari rumah Buya ke Zawiyahnya sayur sium masuk sini subuh ya buatnya sendiri masih pakai ya dari rumah Buya ke Zawiyah Buya ke Zawiyah Bu Bakar gitu lah itu berjalan gratis aku sendiri Syekh Muhammad Habib gitu ya Syarif. Nah, jadi seperti itu gitu nah jadi walhasil wazifah berjamaah itu di zawiyah penting banget. Begitu berbeda rasanya tuh, beda rasanya. Wazifah berjamaah di zawiyah itu jelas berbeda lah di rumah. Kemudian kalau wazifah berjamaah di zawiyah 2 kali berbeda lah rasanya sekali. Kalau 2 kali pun yang benar rasanya tuh rasa hati kita. Kenapa 2 kali sekali berangkat lah. Kemudian lagi nyelun melihatlah rasa luar biasa itu rasanya wazifah berjamaah di zawiyah 2 kali sehari tetap rasanya. Kalau ada kawan juga nomor 2-nya wazifah berjamaah di zawiyah sekali
beda pulang rasanya, kita turun sedikit. Nah kemudian lagi wazifah berjamaah di luar zawiyah, nah itu tak turun juga rasanya. Nah kalau mungkin apa wazifah seorangan di rumah, nah ini rasanya. Yang di atas lagi wazifah seorangan tapi masih di zawiyah, nah ini juga rasanya. Kemudian wazifah seorangan di rumah, itu tentunya rasanya berbeda. Jadi kita harus menganggap ini sebuah hal yang sangat penting, karena itu syiar orang Tijani, wazifah hari-hari di zawiyah. Di zawiyahnya pun saya gitu, nah kalau kita sama seminggu sekali ya gimana gitu, ulah jauhi larang. Alhamdulillah di zawiyah mengarap bergantian kalau kau aja. Belum kadang-kadang juga kada ada hauran, maghrib belum turun karena ada hauran, belum di rumah mau ini gitu aja urunan oleh batu. Cuma di rumah itu pun ulun tetap di hati ulun tuh. Sebenarnya merasakan sempurna gitu. Hati ulun tuh tetap gitu lah. Kada ada menganggap sama rumah Jawi itu, ada tetap lain dong ya Allah dan kawan gitu. Nah ya seperti itu kita di rumah tuh, nah hati itu tetap rasa belum mantap lah. Sama juga kayak orang mengibadahnya sembahyang berjamaah di rumah atau masjid. Nah kayak itu juga kan harapan sama-sama, walaupun sama-sama berjamaah. Nah, gitu. Terus natuzadul wazifah. Aduzadul wazifatu bitahliki wa adami takhliki fil aswati wa tahliki ma'atarasi wa wasadul furaji kasolah. Dan wazifah itu dianjurkan juga kita berhalaqah, artinya berputar gitu. Kemudian lagi tidak ada takhlid dalam suara. Takhlid itu apa? Yaitu nadanya belain. Orang misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima, seorang baca misalnya re Allahumma sholli ala sayyidina, naik seoktav kan jamu orang. Nah ini jangan seperti ini. Kemudian kayak suara dua itu lah kali nyaman. Nah cuma ada juga orang yang nang dasar jar bahasa di berapa itu tambang ulangan suara itu ya. Ingat tuh dasar kayak yuk mohon maaf gitu nah makatut aja sumbang jualnya kok. Makatut aja sumbang pelan suara, jadi itu suara tuh dasar sumbang apa? Nah kayak kumbang ngawong. Nah kayak gini bagaimana saja wajibah Jangan pedes. karena kurang terganggu juga selain tahu nadanya kan tahu di nada ya. Ini jangan nada ini pokoknya orang ini nadanya dok ini misalnya ya kafa nadanya Ada membutuhkan kesini. maka tengah-tengah itu tuh lamun di piano tuh naiknya satu tingkat kalau nyamuk. Nah jadi warna kain ini pegang mata aja, jangan banyak nyaring orang terganggu. Karena takdir tadi ya, bahan bakal punya sumbang. Itu suara. Nah kemudian berhalaqah tadi ma'atarasi, yaitu dirapatkan sadul furat, yaitu menutup kekosongan seperti sholat. Kemudian pakai fitur ta'atik. Kaifiyatul tahliki ma'lumatun aw ya'lamu suratal khatami aw al-qausi. Dan cara berhalaqah itu sudah diketahui, yaitu berhalaqah itu dengan dua macam caranya. Bisa ini buat halaqah itu seperti bentuk cincin bulat, atau bisa juga bentuk busur. Busur itu kan kayak ini set, nah putar kayak ini busur panah set, nah kayak ini. Kalau cincin bulat sama sekali. Nah itu dua macam untuk bentuk halaqah itu seperti itu. Cuma ada juga kalau wazifah itu orangnya ada banyak,
berataan menghadap kiblat bisa juga seperti itu kalau orangnya kali banyak. Nah, tapi kalau orangnya banyak tentunya berhalakah. Nah kalau berhalakah kada usah khawatir kada menghadap kiblat. Kenapa? Karena kiblat itu adalah kiblatnya bagi yang berhalakah itu adalah wajah ikhwan yang di hadapannya atau kiblatnya. Terus wala yustaratu tahriku fil haylalah wa innama syartu biha adam takhlif. Nah tidak disyaratkan berhalakah di haylalah. Wazifah nabi disyaratkan malah dianjurkan berhalakah. Tapi kalau haylalah kada istilahnya. Kenapa? Karena kada ada juga haylalah tuh yang harus berubah posisi kan kayak itu kamu kada. Jadi biasanya kayak di Banjar tuh kalau habis wazifah orangnya pindah banyak tuh biasanya disuruh ke muka supaya di belakang kau masuk ya buatnya biasanya lah wazifah ada kain lo ketika haylalah misalnya kada muat kita ya walaupun jarak hanya satu sap aja lagi lawan yang dibuka ada apa. Nah tetapi yang disyaratkan pada haylalah tuh suara tadi jangan sampai ada yang sumbang atau tetap itu syarat haylalah balik ke sini tok sini aku sini lalu sini nang kira suara sumbang ini ke belakang ini sih deh. Jadi serta taklit itu jadi yang dibuka terganggu orang ini. Jadi samakan nadanya tuh. Nada tuh bisa disamakan dengan sama-sama penyaring. Mau pati Allahumma sholli ala sayyidina samakan ya. Allahumma sholli ala atau bisa juga samakan nadanya tapi ngebas. Allahumma sholli ala sayyidina ngebas sama aja juga. Allahumma sholli ala sayyidina, jangan orang kayak itu nadanya nih ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, lalu miring satu kotak lalu kacau penting ini. Jadi dia sudah mengganggu ya, mengganggu mau orang tahu nada terganggu. Oh itu sama ada zaman ini lagi nada kayak itu menurut karena lo tahu nada apa gitu nadanya ini bagaimana jadi makanya. Terus wa yusawiru dzakiru surat as-sayfihi wa kadza surat al-muqaddami al-murabbi. Dan ia berusaha menggambarkan menghayalkan gitu lah, musyahadahkan orang yang wirid tadi rupa gurunya. Demikian pula rupa muqaddam al-murabbi yang mendidikinya. Wa yata'akkadu tasqisu suratin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman qadara. Dan dikuatkan lagi, dianjurkan benar dalam bawidat tadi berusaha membayangkan rupa Rasulullah SAW bagi yang mampu. Tashkhis itu artinya menyatakan gitu. Nah, diwujudkan seakan-akan di depan kita Rasulullah itu bagi yang mampu. Fatalamidu yakbiruna ala surati syekh wa ahlul musyahadah wa humul fuqara'u ala surati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi para murid itu mereka mampu menghadirkan rupa syekh. Sedangkan orang-orang ahlul musyahadah sudah itu para fuqara itu mampu menghadirkan rupanya Rasulullah SAW. Wa'arifuna ma'a rabbihim bitamyizil hadrati bi'tiqadi wasatatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasatati sayyidi radhiyallahu anhu bimu'ayanati yadi qudratillahi alladhi anzalathu dhaifan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inda khalifatihi sayyidi radhiyallahu anhu. Sedangkan orang-orang ahli marifat yang bersama Tuhan mereka dengan membedakan antara hadrah dengan keyakinan perantara Rasulullah SAW dan perantara Syekh radhiyallahu taala anhu dengan memperhatikan kuasa Allah Taala yang menempatkan dia sebagai tamu di hadapan Rasulullah dan di hadapan khalifahnya Rasulullah yaitu Sayyidina Syekh radhiyallahu taala.
Nah jadi ini biasanya dirasakan bagi orang yang berjalan di dalam tarekat, yaitu menghadirkan Rasulullah SAW, kemudian Sidi Syekh, kemudian lagi perguruan. Nah, biasanya itu dimulai dari perguruan dulu, dari muqaddam, misalnya dari abuya kita sampai ke Sidi Syekh, sampai ke Rasulullah. Nah bagi ikhwan itu kekuatan mensyahadahkan itu berbeda-beda. Ada yang mampu hingga buya aja, ada yang mampu sampai ke Sidi Syekh, ada yang mampu sampai ke Rasulullah. Nah ada yang mampu sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Nah, ini hadrah adalah hadrah muqaddam, hadrah Syekh, hadrah Rasulullah, dan hadrah Allah Ta'ala. Nah cuma biasanya dalam perjalanan itu ada merasa kebingungan. Nah merasa kebingungan itu apa? Nah ketika kadang-kadang bila kuat di buya bisa hilang kalau ada Syekh. Ada ya intinya Syekh juga gitu, cuma nanti lihat tuh buya aja. Intinya buya dia Rasulullah juga. Intinya ya situ tuh ya Syekh juga. Nah cuma ketika dimusyahadahkan tuh yang muncul pada musyahadah tadi buya aja. Nah, ada juga dalam satu keadaan yang muncul tuh Syekhnya, hilang buyanya, hilang Rasulullahnya. Syekh ya cuma ya Syekh tadi hakikatnya ya Rasulullah juga gitu lah. Cuma Syekhnya lagi kuat dalam musyahadah ketika itu. Kemudian ketika ke Rasulullah pun ya hilang dia Syekhnya. Ya gitu. Ketika ke Allah Ta'ala hilang juga bahkan berataan. Nah ada ya Allah Ta'ala. Nah ini pernah ditanyakan oleh Habib Umar kan apa ya aku aja rasa kayak itu di sini. Kadang tuh aku sih asa hendak masih membuat buya kawan sih dia. Memang kayak itu BPJ mah. Itu dirasakan diputar-putar gitu. Rasanya tuh nah kuat bermusyahadah itu mana. Nah tujuan harus dilewati. Nah sampai kaum memandang berataan. Nah ini yang paling bagus. Nah ini orang-orang alim marifat. Nah ya kayak tadi mereka tuh memandang Allah Ta'ala, tapi mereka pulang tetap membawa Rasulullah dan Syekh. Nah seperti itu. Allah Ta'ala dipandangnya, Rasulullah dibawa, Syekh dibawa. Nah, sampai ke bawah dibawa. Intinya kalau orang yang sudah marifat itu ingin membawa Allah Ta'ala sampai ke bawah pun terbawa. Atau bila inya lagi musyahadah yang dia bawa sampai ke atas, dari musyahadah ke yang atas sampai ke bawah, kadang-kadang tertinggal karena semua itu harus ditunaikan. Nah, jadi sebenarnya itu harus dimusyahadahkan karena ada adabnya masing-masing. Lawan hadrat Tuhan kita ada adabnya, lawan hadrat Rasulullah ada adabnya, lawan hadrat Syekh ada adabnya, hadrat muqaddam ada adabnya. Nah orang yang sudah sudah ma'rifatnya kau beradab pada setiap hadrat dalam satu waktu yang sama. Kada ada lagi hilang nalai itu kata bertahan dibuatnya. Nah ini ngalih nih, nah, ini ngalih. Nah ini orang yang sudah ma'rifat tuh, nah ini kada ditulisan di kitab tuh rasa sama ya teman. Nah jadi seperti itu. Jadi adatnya pada setiap hadrat itu ada, tetap disyukuri setiap hadrat tadi. Nah ini yang biasanya terjadi lawan ikhwan kita, terjadi perselisihan terus itu. Nya kadang sampai lagi di ujung tuh sampai lah dia tahwal. Nah lu tahwalnya lagi asik pada buya. Bila orang membawa sih di tangkalnya, kita nih buya ya. Nah ini lagi asik di situ, pada naik lagi. Lalu kita nih buya tuh pause kita sudah aja. Nah bujur aja, tapi di situ aja masih pandangannya itu nah. Aramnya di situ. Kayak 7 pulang, memang sudah keseh. Sudah kesehnya memandang. Orang mau kayak buya kalau cemburu aja. Kita bisa ya. Iya, maksudnya nggak mau.
perantara kita lawan Syekh. Lalu aja cemburu, lalu aja pindah menangkis gitu lah. Nah karena dia ingat Syekh gitu lah. Lagi di Syekh asiknya. Ya tujuh orang udah di Rasulullah. Nah kalau sudah ke Rasulullah ini mulai aman sudah karena ya Syekh, ya Buya ya itu percikan Rasulullah. Ada lagi sudah dualisme biasanya. Nah cuma tetap pada sempurna. Tetap pada sempurna juga kalau ingat Rasulullah aja. Karena Rasulullah pun nak mengantarakan kita ke Allah Ta'ala. Karena ke Allah Ta'ala, nah lalu hilang bertaan. Nah kalau ke Allah Ta'ala ini fananya ya, kan biasanya tuh berpanggil tuh bertaan orang ditiadakannya Allah Ta'ala tuh, orang ini sudah, nah ini kan ada pas adatnya pula. Ada pas adatnya. Nah kalau Rasul sempurna tuh di Allah Ta'ala dipandangnya, Rasulullah dipandangnya, saya dipandangnya, Khatib dipandangnya. Dalam satu waktu yang samanya kau ada. Nah, jadi sebenarnya di situ nama Allah kenapa jadi ada istilahnya gesekan ke situ. Yang ada paham. Orang memandirakan sih dikiranya orang hijab Buya lah kan. Ini orang hijab Buya, memang lagi pas begini memandirakan sih. Ada masalah kita kalau memandirakan dia, ada masalah. Lagi pas babnya sih tuh. Atau bila pas kita babnya mandirakan dia, apakah kita melupakan sehat? Karena itu. Nah makanya bertahan harus dipandang. Bila bertahan itu dia dipandang damai. Buat Wahabinya lain lagi orang mengisah Rasulullah jadinya tuh syirik lupa Allah Ta'ala atau bungkul lagi tuh. Nah, ya sebenarnya di situ aja sebenarnya beda karam benar, beda karam. Nah, makanya kita perlu makanya kalau sudah dia tuh sini tertawa ya gitu. Apa sih? Yang paham sudah sini ada semua tuh yang bawa ada. Lalu dipahamkan ilmu ya itu ajar aja sedikit. Melihat muridnya si Ibrahimnya setelah kadang-kadang si Ibrahimnya itu kayak apa aja yang melihat mengharapkan si Ibrahimnya aja di sini yang jauhnya keseh juga di sini. Nah cuma kita di sini harus bisa bijaksanai, harus bisa bijaksanai. Karena kalau kata kita kan sesuai dengan syariat kita apa kita disuruh bersih hati, kita disuruh dalam syekh tuh apa istilahnya disuruh syekh tuh kita lewat ikhwan tuh lembut, disuruh syekh tuh kita beradab lawan semua mukaddam ya Allah. Kayak kita nih lawan Buya gitu, misalnya kita menghormati, kita mencintai. Jangan sampai penghormatan kita, cintanya kita lawan Buya merendahkan mukaddam lain, membandingkan dengan Habib Ja'far misalnya kita rendahkan Habib Ja'far ada boleh itu. Itu harus kita pandang saya gitu kan. Atau orang misalnya dapat salah dari mukaddam lain, nah misalnya mendiskreditkan, wah itu ada dari Buya tuh, kadang itu juga ya kan itu bertahan yang kita lihat di Syekh. Jadi gitu nah kalau kita paham karam ini damai dunia kan, karena semua tuh ada babnya gitu. Orang tuh lagi berterima kasih orang Twitter, terima kasih banyak bahkan orang kadetian bahaya main lah kayak kalau kada sampai kalau jadi orang bermanfaat kadetian nama ngongkosi ulun ya ulahkan ulun syirik lah. Udah itu syirik orang babnya lagi berterima kasih Twitter. Hijab pada Tuhan ya udah mau itu lagi babnya pas lagi dalam Twitter. Mau ada juga orang Allah Ta'ala lagi Allah Ta'ala terima kasih ya Allah yang memberikan ulun nikmat kawau ulun ini jadi orang beriman, jadi orang berilmu, manfaat. Kadang terima kasih yang buitan nah kan dia juga lagi pas lagi pintangannya tuh nah pas. Kalau paham itu insya Allah udah main dunia ini kan pas tuh nabi aku kita ini tinggal memahami jadi lagi orang bilangnya mampu sikut sudah ya paham ya tapi kita dampingi gitu nah kita dampingi kadang kayak juga artinya misalnya orang lagi pindah asik-asik kisah Buya mungkin aja punikah tuh cuma harus paham juga bahwasanya Buya pun percikan saya jadi gitu. Makanya Rajab menyatakan bahwasanya julun hakikat Buya itu bujur saya jadi tapi kata kebalikannya
Allah. Hakikat buya itu Syekh Tijani, tapi hakikat Syekh Tijani apakah buya? Ada. Hakikat Syekh Tijani itu Rasulullah itu bujur, tapi apakah hakikat Rasulullah itu adalah Syekh Tijani? Ada. Karena kebalikannya. Artinya apa? Kalau buya dibandingkan Syekh jauh lebih besar berarti. Kalau Syekh pun dibandingkan Rasulullah itu jauh lebih besar pada Syekh. Artinya jangan kita persempit gitu lah. Dalam bertarikat jangan kita persempit jadi buya aja karena itu. Atau dalam beragama jangan kita sepersempit Syekh Tijani aja karena itu. Kita lihati pun orang itu bujur juga kan salah. Orang berkait misalnya orang hatinya terpaut dengan Syekh Soleh Salamah kan salah, orang bujur aja juga. Orang terpaut hatinya kuat orang kiapat kan salah. Jangan kita nang sinis kita. Karena itu kita orang bertarikat kan boleh. Orang misalnya hatinya terpaut tahun saya sama Ahmadani kan salah. Orang terpaut hatinya Syekh Abdul Qadir Jailani kan salah. Udah boleh kita harapnya kita kenalnya kapal Tijani ada mau itu pas kita ya. Wa yastahziru nikmatallahi alaihi alladhi arrafahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fayahmadullah hatta yasira lahul hamdu halan lazimatan liman syahadahu min fadlillah. Fakana ahmadiyal maqam minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminah syekh radhiyallahu anhu wa huwa khalifah anhu radhiyallahu anhu. Dan Nabi dia menghadirkan ketika berdiri nikmat Allah Ta'ala yang mengenalkan kepadanya melewati Rasulullah SAW, sehingga dia memuji Allah Ta'ala, sehingga jadilah pujian tersebut sebuah keadaan yang pasti bagi dia karena dia telah menyaksikan daripada karunia Allah Ta'ala, sehingga ketika itu dia berada di maqam Ahmadi, berada di maqam memuji, maqam Ahmadiyal maqam daripada maqamnya Rasulullah SAW. Dan daripada nisbah kepada Syekh radhiyallahu ta'ala. Nah, jadi Ahmadiyal maqam, Ahmad artinya nisbah Rasulullah, itu Ahmad Dewan Sigit. Kemudian lagi Ahmadiyal maqam tadi nisbah ke Syekh, karena Syekh Tijani itu Ahmad juga gitu. Dewan Sigit. Nah, jadi walhasil kita hadirkan nikmat Allah Ta'ala, syukur kita mengirim itu merupakan karunia Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kalau membaca istighfar, salat Fatih, la ilaha illallah, jawharatul kamal, dan bersyukur juga kita lawan Rasulullah, dan bersyukur juga dengan Syekh, dan bersyukur juga tentunya dengan muqaddam nang mau kita kepada Syekh. Tadi seperti itu. Sampai situ dulu kita. Yang panjang misalnya. Ini tanya kan? Ustaz. Nah, misalnya kan pas di jam kita wajibah berjamaah tuh kita ada tamu, jadi kita kayak tuh apakah kita boleh meninggalkan Uzur. Yang kedua tentang jauhian ya, kadang-kadang kan ada menentu kayak olehnya melakukan gas, nah, kadang-kadang kan pas siang tuh di WA sudah nih karena malam ini habis maghrib gas datang aja. Itu apakah kita mendolok kalau kita misalnya meninggalkan kita ya habis itu kita akan dapat, apakah kita boleh meninggalkan diri berjamaah? Itu kan kategorinya tadi ada kesulitan pian di situ. Kalau pian kata Bapak, dia datangi jalan jauhnya, yang wajibah di jauhnya surah. Pagi kan kita pagi. Kalau pagi sudah pian dengan sekali ya. Kan wajibah kita wajibnya sekali sehari berjamaah tuh. Nah, kedua kalinya sudah terjadi lagi. Jadi kalau dia sudah wajib sekali berjamaah, kemudian dia hendak yang dua di rumah. Kadang-kadang kan pagi ini kita ketahui ya, pas di hari itu toh, jadi kan siang, ya malam ini dia datang habis maghrib ya, jadi kita kan meninggalkan nih misalnya jamaah. Tapi kita uzur juga. Betul ya. Uzur juga kategorinya cuma pian itu tadi kayak saya tadi, kau datangi tetap jauhnya, wajib jauh ya sorangan. Kalau kena wajib di rumah. Kategori uzur juga pemian tuh. Makanya nyulut tadi jarang dipanggil. Kalau misalnya kita dalam keadaan dasar karena kaula, umpat terdapat Syekh Abdullah Mustafa. Tapi bila keadaan misalnya
kita kau aja juga kita mau lihat 4-3-0 yang persiapan nah itu karena keadaan kita hari-hari kita sama keadaan kita hari-hari ini kita kadang ada haur kadang ada lapar kadang itu lain-lain gitu. Kalau tentang hitung-hitung misalnya lazim ini kan kita membaca kita ini kadang sadar kok entah kurang atau lebih itu dikategorikan sah aja kah atau kayak apakah kita kadang tahu kalau ini hitungan kita ini kurang kita baca ya normal aja biasa tapi kita kan kadang tahu nih hitungannya apakah misalnya ada terlebih atau kurang tak Berapa tadi? kita mencari lazim kan normal mencari lazim pagi sore Iya. kita kadang tahu hitungan kita ini kurang atau lebih atau misalnya kurang atau lebih kan sadar atau Sadar. nah itu kayak sama mananya hukum bacaan kita Ambil paling kurang. Pian ragu masih kalau ini 93 kah 90 aja kan. Nah, kemudian setelah itu karena kita kan tahu dia konteksnya kan kita kan tahu kada sadar pada inya kurang cuma kan normal aja itu anu dikategorikan sah aja lah kita kan ya kan kalau wajibnya kita wajib 100 misalnya istighfar jadi kita kalau tahu kalau itu kurang Inya tuh kita siapa inya? kita Kita nih. Kada tahu. kalau itu kurang Kada tahu deh gitu, kamu kada tahu. Tapi ragu lah. karena kita Oh, kan kada ragu, berarti kada tahu Aman kada ragu kada apa. Nah cuma kan kalau kada tahu tuh kayak orang kada tahu kan. iya Kalau kada tahu kita matalan kada sempurna gitu nih pada kita. Nah cuma kalau kada tahu tuh jadinya tahu, nah lain misalnya. iya kalau Misal ragu-ragu kan contohnya nih, ragu-ragu kalau kita contohnya nih sudah 4 bulan pakai tasbih, dihitung sekalinya 99 ya tasbih, bolehnya kan 100 ya, nah jadinya kan tahu gitu. Nah itu ada 2 pendapat, itu ada yang mengatakan sekali cukup, nah terakhirnya jadinya ulangi, lalunya istighfar 100 kali. Astagfirullah untuk menutupi nah itu atau pendapat kedua setiap sehari ulangi dalam masa 4 bulan tuh ada juga pendapat lain ulanginya tuh bukan seberkaan tapi nah kurang terdeja Salah ya. jadi habis kita lazim pagi misalnya astagfirullah salawat sekali Kesana itu. la ilaha illallah sekali nah biasa menutupi gitu selama masa 4 bulan Hitung gitu. Saat untuk posisi duduk berhalakan itu kan wajib kan. Itu tuh merapatkankah soalnya atau bundar yang kayak Jelpian tadi? kalau misalnya kawan dirapatakan artinya orangnya himpak Iya. rapatakan aja tapi kalau misalnya orang yang himpak bisa jadi bundarakan Beneran lah. Kadang masih harus rapat itulah. kadang mesti kalau misalnya orangnya tuh pada himpak gitu Kayak 24 kan muncul. Iya. ya kali enggak 4 misalnya kan kita sih nah kalau kayak tadi kan kasusnya kalau dengan tanda tangan lain nah jadi kan kami Rapat ya. sih gitu kan dirapatakan dulu Ada 2 ada tak? Dan kita ketika datang itu apakah ada arahan sebelah kanan kah kiri kah anu isinya tuh asal duduk yang datang atau asal duduk aja kan itu. Atau yang cari posisi yang ada juga ya. ada rinciannya ada itu salahnya kok cuma nah pasti kan yang paling utama tuh ada kosong dibuka itu diisi jangan sampai kita berdahulu gitu nah memboking di belakang dulu duduk sak kelima misalnya ada kosong muka biasanya sholat juga kalau kita wazifah di rumah lawan bini itu menghadap kiblat kah berdua atau bisa dua-duanya menghadap kiblat bisa hadap itu bisa juga karena bini halamannya gitu bini seorang loh bini orang lain bisa Susah. cukup lah Ada gitu. Tadi kan mengenai wajibnya tiap hari kan. Iya. Berarti kan tiap hari kita istilahnya misalnya di zawiyah ini
habis asar atau habis maghrib atau habis subuh misalnya. Nah pas kita itu kan artinya tiap hari tadi diberi apa istilahnya kewajiban kan. Nah apakah tiap hari itu kita misalnya nih maghrib nah aku kada kawa kita nyatakan pulang bahwa seandainya aku ini kada ada halangan kada ada aral aku insyaallah kezawian esok itu pulang kan. Nah apakah itu dituntut tiap hari untuk mengazamkan di dalam diri ini bahwa aku nih kada kawa hari ini nah ya Allah ampuni aku kada kawa istilahnya esok mudahan kawa. Apakah itu tiap hari kita ulang lagi supaya kita terpenuhi bahwa itu kita uzur betul-betul. Oh, iya. Tiap hari karena ini kan itu kesempurnaan bang. Sempurnaan hari kita kalau kata kawan nih lagi wajib lah harus ada perasaan sedih Iya. lah. Perasaan kita tuh rasa Meninggal. kehilangan langsung itu karena itu aja sih tadi hari kita mengetahui kita hari-hari itu berdangkak Iya. perangkap itu lah betingkau kita datangi dia tahu gitu. Jadi harus ada perasaan kita seperti itu harus ada. Karena kalau ada perasaan seperti itu kita kan ada rasa apa kita Iya. ada rasa kurang apa rasa pas saja nah, jadi masalah. Padahal itu istilahnya kita kurang benar gitu. Nah, itu. Jadi walhasil itu aja tadi untuk itu menganggap keadaan kada sama jadi lagi keadaan mepet ya sudah pada persiapan sama Mustafa ini keadaan kita lapak akad sih lebih kan coba Al-Fatihah.